Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sedikit dereng kompak sangat habib. Sebelah di kotak si sumuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam kula dongaken mugi-mugi sehat walafiat, tebih saking COVID-19, tebih saking corona, kathah berkah rezekinipun, diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra wayah ingkang soleh lan solihah, diparingi yuswa ingkang husnul khotimah, diparingi lunas utange kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang salam sing nomor 3 utange lunas kompak. Apa tiang tanggulangin akeh utangnya piye-piye. Kata napa sekedhik? Kata jujur temen. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Al-hadis. Yang kami hormati, yang kami muliakan, sesepuh kita Al-Habib Hasan Al-Abbas rahimahullah, yang kami hormati Habib Rijal Hasan Al-Abbas rahimahullah, yang kami hormati Bapak Kiai Hafruddin rahimahullah, yang kami hormati Gus Rauf, yang alhamdulillah ia baik pun rawuh di tengah-tengah kita, yang kami hormati Bapak Kades Tanggulangin Klirong Kebumen Jawa Tengah, dan yang kami hormati para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan nikmat dumateng kita sedaya, sehingga alhamdulillah wonten sonten menika panjenengan kita sedaya waget sareng-sareng rawuh wonten majlis ingkang mubarak, majlis ingkang dipun berkahi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika majlis memperingati mugi-mugi kanthi krawuhan panjenengan
Amin Allah alaihi wa Nabi dan kita, Nabi kang dados panutan kita, insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, panjenengan sedaya wonten mriki hadir secara bersama-sama, niat ikhlas, niat dari rumah untuk memperingati kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang kelahirannya nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum alam raya ini diciptakan. Nabi yang terakhir dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita selalu menyebut Nabi Muhammad sebagai Sayyid. Pertanyaannya adalah, kenapa panjenengan sedaya mriki perlu memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada manusia semulia Nabi Muhammad, tidak ada makhluk yang paling agung selain Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, halo ibu, ngantuk napa mboten bu? Wow, kadose sholawat bersama Habib, semangat sekali. Panjenengan menawi nggadahi putra sering diulang tahunin napa mboten? Diulang tahunin napa mboten? Putune jenengan diulang tahun napa mboten? Mboten. Biasanya diulang tahuni, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, tetap mulia, begitu ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memang akan memberikan nur kepada kita semuanya, dari mulai awal kelahirannya ibu. Ini yang agung, maka tidak sepantasnya kalau seandainya kita tidak bersyukur, berbahagia atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, wa bidzalika, dan semuanya itu, falyafrahu, maka hendaklah kalian supaya berbahagia. Remen apa mboten bu kelahiran Kanjeng Nabi? Remen apa mboten? Bapak-bapak nanti kelahiran Kanjeng Nabi remen apa mboten? Bahagia apa mboten? Man a'dhama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orangnya yang mengagungkan kelahirannya Nabi, berbahagia atas kelahirannya Nabi, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Saya, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah. Ingin syafaat Kanjeng Nabi mboten? Ingin syafaat Kanjeng Nabi mboten? Mari kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Leres dawe Habib, siapa orangnya yang tidak berbahagia perlu dipertanyakan keimanannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang paling penting dari kelahirannya Rasulullah? Yang pertama, kita perlu mengimani kembali atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki penting Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kita beragama Islam, panjenengan agamanya Islam karena Bapak
ibunipun panjenengan beragama Islam. Saya tidak bisa menjamin jenengan ketika orang tuanya tidak beragama Islam, kemungkinan besar agama panjenengan tidak beragama Islam. Karena kebanyakan kita, keislaman kita, keimanan kita adalah Islam dan iman karena keturunan. Bapak beragama Islam, putrane beragama. Bapak iman dumateng Gusti Allah, iman dumateng Kanjeng Nabi, putrane putune dados iman dumateng Allah, iman dumateng Kanjeng. Jadi karena kita semuanya sekali lagi mari kuatkan iman kita dengan kesadaran dan hati kita, bukan karena keturunan dan karena orang tua kita. Sebab apa Bapak Ibu? Karena belum tentu panjenengan hidup ketika bersama Rasulullah SAW menjadi orang yang iman dumateng Kanjeng. Jenengan terkenal Abu Thalib, kenal obat Bu, Tempudi, kenal Abu Jahal, Tempudi, pernah ketemu Abu Jahal, Abu Thalib pamannya Nabi, Abu Lahab, orang yang hidup bersama Nabi, melihat sosok Rasulullah SAW, tetapi tidak menjadi keimanan ia mengimani terhadap Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi panjenengan tidak pernah mendengar suaranya Rasulullah SAW, tidak pernah melihat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mendengar, melihat secara langsung ibadahnya Rasul, akhlaknya Rasul. Tetapi panjenengan mengimani dumateng Rasulullah. Ini yang dikatakan oleh Habib, orang makhluk yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah hidup di zamannya Rasul, tetapi mengimani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan dianggap kalian Kanjeng Nabi niku tiyang ingkang seneng apa boten, Mbak? Hebat, tidak pernah ketemu tetapi panjenengan mengimani, yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Benar tidak? Di zaman jahiliyah yang seperti itu, sampai hampir seluruh dunia, orang semakin tahun semakin tambah usia, semakin banyak yang kemudian masuk berduyun mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dulu yang menjadi keraguan orang-orang Arab jahiliyah, Bapak Ibu. Kenapa orang-orang Arab jahiliyah dulu yang berada di Mekah tidak langsung mengimani kepada Rasulullah? Karena apa? Sampai di dalam hatinya, kalau memang Muhammad adalah utusan Allah, maka pasti Mekah ini akan ditaklukkan olehnya. Dan benar, pada saatnya kemudian idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ketika datang kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan melihat dengan secara jelas dan pasti, yaitu mereka berduyun-duyun yadkhuluna fi dinillahi memasuki agama Islam secara berbondong-bondong, secara berduyun-duyun. Ini bukti kerasulan daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menawi wonten tiyang umbi niki tanggulangi taksir yang percaya kalian Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi, dereng purun iman,
dereng purun ibadah. Lah niki berarti panjenengan dereng mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu. Nomor kali sasampune kita mengimani dumateng Kanjeng Nabi, kita kedah mencintai dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Muhammad, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh tuhibbunallaha padha demen maring Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah, maka padha Allah bakal maring kabeh. Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka aku bakal remen maring sira kabeh. Kanjeng Nabi niku tiang paling remen dumateng kita ya. Bagaimana bukti Rasulullah cintanya kepada kita, wahai Bapak Ibu? Napa buktinya Kanjeng Nabi remen dumateng kita? Kanjeng Nabi pada waktu Isra Mi'raj diperlihatkan surga. Ada Nabi mastahat sesuatu surga itu yang mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala qatarat fi qalbi bashar. Kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah terdetak oleh mata di dalam hati, tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga. Rasulullah dipersaksikan melihat surganya. Kemudian Rasulullah diperlihatkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah langsung sujud, betapa dahsyatnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu saat Allah kemudian disuruh bangun oleh malaikat. Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak bangun melihat, menyaksikan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah engkau ragu atas kerasulanmu? Wahai Muhammad, kalau saya kemudian dianugerahi oleh Allah memasuki surganya, itu adalah karena keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fadl dan rahmatnya. Tetapi bagaimana dengan umat saya? Lantas apa ya Muhammad, apa yang kau ingini dari umatku? Jangan sampai neraka ini kemudian dihuni oleh umatku. Sampai-sampai surga yang telah aku saksikan tadi, jangan sampai umat-umat dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Isa, tidak boleh surga itu haram bagi umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sebelum umat saya memasuki surga ini. Kanjeng Nabi ngarep-ngarep nyuwun kalian Gusti Allah, surga niku dereng ditempati saderenge umate mlebet swarga sedaya. Amin Allahumma amin. Dia tidak mengharapkan dirinya, keluarganya, tapi ingatnya kepada umat ini. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ia lakukan? Kalau kita lihat sejarah Rasulullah sebelum beliau wafat, sahabat Ali radhiyallahu wajhah, ia ingin menyaksikan, mendengar langsung apa dari lisan yang suci yang keluar dari Rasulullah ketika akan berpisah alam dunia ini. Apa yang ia ingin ucapkan? Ternyata sahabat Ali kemudian menempelkan telinganya. Apa yang ia ucapkan? Ummati, ummati, umatku, umatku dan umatku. Yang diberikan oleh Rasulullah sebelum wafatnya adalah umatnya.
Bagaimana umatku nanti setelah wafatku. Ini bukti cinta Rasul kepada kita. Bahkan di dalam salah satu riwayat juga Rasulullah akan memberikan syafaat khutbah kepada umatnya. Amin Allahumma. Saat sampune panjenengan mencintai Kanjeng Nabi, juga yang ketiga mencintai kepada orang yang mencintai Kanjeng. Siapa orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi? Para habaib keturunan Rasulullah SAW, Habib Hasan Al-Atos, Habib Rizal Hasan Al-Atos. Ini keturunan Rasulullah. Kita tidak boleh menghinakannya, siapapun orangnya. Ada sesuatu yang tidak sesuai, tetapi jangan sekali-kali kemudian kita menghinakan terhadap keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memuliakan kepada para ulama, para kiai, karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai adalah pewaris para ulane panjenengan menghormati kawula niku biasa-biasa mawon. Karena apa? Karena saya tidak setiap saat membimbing pengajian di mata panjenengan, tapi kiai panjenengan kiai-kiai desa yang mengajar TPQ, yang mengajar ngaji alif batasan, yang mengajar berjanji, yang mengajarkan Al-Quran, itu yang panjenengan perlu memuliakan Kanjeng Nabi dan memuliakan orang yang mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Pak Habib, teraske sholawatnya mari kula sambung mari. Monggo Habib, teraske riyen. Wallahi ma wallahi ma إلا مشير للمعروف والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعروف وكن وناديا ودود يا غير في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام يا
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya pertama katanya banyak orang Tanggulangin sing utange padang. Nggih napa mboten? Diwonge ngacung. Pengen lunas utange, Bung. Pengen lunas utange pun beres ya. Tapi syaratnya kudu yakin. Jenengan kadang-kadang mau sholawat tapi mboten yakin. Ini persoalan. Bahkan doa tidak akan dikabulkan ketika tidak kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aras itu masih tertutup ketika panjenengan ya Allah longgarkanlah masalah saya ya Allah, semua masalah saya ya Allah, beri kemudahan. Jenengan doer, jenengan berkali-kali meneteskan air mata, walaupun kadang-kadang air mata buaya. Karena apa? Begitu sudah dikabulkan, kemudian sudah tidak banyak doa lagi. Doa tidak akan terkabul kalau kita tidak bersolawat. Jenengan ngertos HP niku, Bu. Ngertos HP, Pak? HP itu sinyalnya akan semakin kuat kalau dekat kalian apa, Pak? Kali toh, Pak. Kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita, doa-doa kita, permintaan kita, kalau kita dekat towernya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Niki sinyalnya kuat, tidak bilang-bilang. Jadi jenengan yang doang betul karena apa? Tidak tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki persoalan. Mulane alhamdulillah wonten majelis sholawat dumateng Habib Hasan Al-Abbas Habib Rijal luar biasa. Ini dalam rangka untuk kemudian kita dekat kepada Rasulullah SAW, dalam rangka mendekatkan sinyal kita kepada Rasulullah. Karena Allah akan mengabulkan doa-doa kita ketika kita dekat, selalu memanjatkan kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uai Bapak Ibu, panjenengan biasanya mau sholawat ping-pinten sedinten. Ping-pinten Pak? Anggur maca sholawat, anggur sholat mawon, ali diundang tahlilan tanggane. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahiyat awal, tahiyat akhir, katakanlah ping kali berapa? 2, ada 4. Itu hitungan sholat. Mulai sekarang pulang dari rumah panjenengan kondur wonten dalam berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dicoba. Nediren biasa ya ping 1 sedikit. Yang ping 1 kabotan pokoknya batu sholat panjenengan ping kali dosa habis sholat 5 waktu berarti dikalikan 5 pun genap 100. Ini pun ping 1 dicoba malih tambah gangsal 100 sakit neben kuat 100 dipipil saderenge sholat pinten Pak 100 atau sasampunnya sholat ping gangsal gangsal 100 gangsal wekdal nempun ping 100 ping 1000 nyoba sholawat ping 1000 Pak nyoba apa dereng dicoba ya insya Allah hajat napa mawon permohonan apa mawon kesusahan apa mawon panjenengan kata-kata boten banget tidak susah sholawat itu paling pendek sholli ala Muhammad tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sholli ajma'in paling pendek sholli ala Muhammad sholli ala Muhammad sholli ala Muhammad diku coba dicoba dia tasbih sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengen nyoba boten Pak? Pengen nyoba boten Bu? Dicoba nggih karena sholawat niku ageng sangat baik. Boten namung urusan terus niki. Boten namung panjenengan pas ngrokokake nopo. Karena apa? Bahwa Habib sampun ngendikan sholawat itu tidak perlu harus suci. Tidak perlu suci dari hadas besar. Tidak perlu suci dari hadas kecil dalam keadaan pemawan panjenengan yang penting di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang baik panjenengan sakit bersolawat bisa diiringi dengan musik rebana tidak juga tidak apa-apa dalam keadaan nonton TV sambil mau sholawat sallallahu Muhammad sallallahu dengan diambil sholat tahajud kemudian selesai sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad niki insya Allah punapa ingkang dados hajat panjenengan dikabulaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selajengipun di dalam rangka Maulid Nabi niki ingkang selajengipun nomor sekawan inggih menika kita perlu meneladani dumateng akhlak Rasulullah sallallahu alaihi Kanjeng Nabi niku dipuji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad terdapat bukti pekerti yang agung yang mulia. Akhlake Kanjeng Nabi niku luar biasa. Bukan namung akidahe
ibadah, tapi akhlaknya juga. Mulanya sih paling perlu ditiru nih gini Pak. Panjenengan saniki sampun mendapatkan hidayah, sampun mengimani. Dulu ya Allah, saya pernah terlibat di dalam dunia hitam. Saya pernah berbuat dosa. Saya pernah bermaksiat, saya pernah membunuh orang, saya pernah apa semuanya. Tetapi mulai sekarang ya Allah, saya berjanji kepada, saya ingin meniru pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meniru apa Pak? Keyakinannya, akidahnya pada Allah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akidahnya yang begitu kuat. Seorang diri mengajarkan agama Islam tidak disukai oleh umatnya. Bahkan ketika dakwah di Taif, Rasulullah sendiri, baru yang beriman istrinya, kemudian para sahabat beberapa orang saja. Panjang Nabi lagi sholat, disembelih ke onta, Rasulullah SAW pada waktu Pak, kira di sholat, lagi ceramah, bisa ngomong, panjang Nabi boten. Kanjeng Nabi mengajak kepada umatnya. Tapi apa? Rasulullah tidak pernah kemudian membalas dengan yang lebih keras. Sampai malaikat yang tidak punya nafsu, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi ditimpuk kotoran onta. Sampai akhirnya Fatimah tahu ayahnya dilempar kayak kotoran onta. Disucikan badannya sambil meneteskan air mata. Wahai anak, ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus suatu saat kemudian malaikat datang, ya Muhammad, kalau engkau apa permintaanmu kepada saya Muhammad? Malaikat dadak ini nah. Mereka biar lakukan itu karena saya sekarang juga karena kalau tidak orang tua mereka itu beriman, mudah-mudahan nanti ada dari anak, mudah-mudahan nanti ada cucunya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak pula cucunya belum beriman pula, mudah-mudahan diharapkan cicitnya ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak cicitnya yang beriman, cocok. Ada yang beriman kepada Allah. Sekarang ya Allah, sebelum apa pemimpin harus kita hargai. Tidak mudah membangun negara yang besar ini, banyak beragam orang. Maka kita harus menghargai, silahkan seperti apa. Niki ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal. Kanjeng Nabi niku diutus kangge menyempurnakan hak. Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku dakwah ratusan tahun Bapak Ibu. Hampir 800 tahun Nabi Nuh hanya mendapatkan umat 80 orang beriman kepada Nabi Nuh. Sampai jengkele karena umatnya merengkel-rengkel. Tidak tiang tanggulangin anak sing rengkel-rengkel betul Bu. Jajalnya udan mana Nabi Nuh, umat sing rengkel-rengkel Nabi Nuh donga ngate iku. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, umatku sing rengkel-rengkel kowe mau. Sing ora gelem nyembah awakmu ya Allah, tidak beriman kepada kami sebagai utusanmu. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan sisakan sedikit pun orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Allah di bumi ini. Ditimpa kemudian tsunami banjir bandang, semua lenyap, mati semuanya kecuali 80 orang.
Niki alhamdulillah dengan umat Kanjeng Muhammad. Umat yang bukan umat Kanjeng Nabi itu harus kena tsunami. Sebab apa? Anggur ngeyel sedikit hubungan akeh sing awak. Datang Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi salam. Berhubungan pada Allah, mengikuti ajarannya Nabi Musa. Banget ngeyele umatnya Nabi Musa. Musa, pangeran kok menampakkan diri dari Israel bu. Anak mau kangen bulangnya tadi ini. Bocil pangeranku kayak apa aku tak nonton yang aku tak percaya. Biasa ngeyel-ngeyel Bani Israel. Apa kemudian? Fa'akhadhat humusya'iqatu wa antum dhalimun. Ditimpa umatnya Nabi Musa dengan geledek. Halilintar kemudian mengenai kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Semua nabi begitu punya akhlak, tidak sangat mudah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Saya tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka, karena itu hidayah adalah jangan pernah tidak mengira saat memberikan hidayah pada mereka. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, ibadah, puasa, haji. Tapi karena kita merendahkan pada orang-orang yang maksiat, suatu saat puncaknya kita kemudian bisa ada kejenuhan di dalam beribadah. Justru di akhir-akhir kemudian kita ingin sekali mencoba maksudulillah. Kenapa bu? Ada saat-saatnya orang itu melakukan kemaksiatan, suatu saat nanti akan pada titik kulminasinya, ada titik jenuhnya. Begitu pula orang-orang yang beribadah bisa terkadang juga akan ada titik kulminasi. Maka hati-hati, jangan pernah kita merasa bangga dengan ibadah kita. Suatu kita bisa jadi jenuh, kemudian kita orang-orang yang mabuk, mencuri, zina, biasa memeras orang lain, biarkanlah mereka, tapi kita tetap mengajak dengan kebaikan. Ayat adalah dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak kenal sahabat Umar radhiyallahu anhu? Premannya orang Arab, tapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya justru kemudian mengimani kepada pun itu berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Padahal sahabat Umar itu premannya orang Arab, sahabat Umar itu pembunuh berdarah dingin. Tapi siapa tahu, siapa sangka kemudian sahabat Umar beriman kepada Allah dan Rasulnya, malah kemudian mendapatkan kemuliaan di dunianya, kuburannya berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contoh-contoh. Maka jangan pernah merendahkan terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Ada yang namanya Malik bin Dinar yang kemudian menjadi ulama besar, adalah orang-orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia ini. Maka mari kita doakan kepada mereka. Ini akhlaknya Rasulullah, punya budi pekerti yang halus. Jangan pernah merendahkan. Justru panjenengan doanya jangan doa egois. Doa egois itu doa ada piyambake mawon, ada putrane, ada putune. Doakan kepada saudara kita itu yang masih berada di dunia hitam, mereka yang masih belum mau tobat, mereka yang sudah mau tobat belum istiqomah. Doakan itu. Alirkan air mata kita di tengah penghujung malam kita. Insya Allah. Makanya suatu saat para sahabat itu Bapak Ibu, semua apa yang dilakukan Rasul karena melihatnya sendiri, semuanya para sahabat ia melakukan. Ini perlunya oleh Nabi ini ngateni panjenengan boten nate mirsani Kanjeng, maka kemudian digali sejarah-sejarahnya, sirahnya. Maka suatu saat pernah Abu Bakar merasuki Rasulullah,
Ketika Rasulullah sudah meninggal, apa yang dilakukannya pada Aisyah putrinya? Wahai Aisyah putriku, saya sepertinya sudah melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi adakah amalan-amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum saya terima beritanya dan saya belum melakukannya? Apa kata Siti Aisyah? Wahai bapakku, suamiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ia sholat, dia sering meminta kepada saya supaya membawa makanan. Bukan Nabi Muhammad kalau habis sholat subuh kemudian ke pasar Ukaz, kemudian Rasulullah di sana ada orang buta yang selalu menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Rasulullah habis sholat memberikan makanan itu. Tidak hanya itu, rotinya dihaluskan oleh tangannya sendiri. Tidak cukup dihaluskan, kemudian disuapi sampai ke lisannya. Padahal sambil disuapi, sambil menjelek-jelekan Muhammad gila, Muhammad edan, Muhammad. Tapi Muhammad Rasulullah SAW terus memberikan suapannya kepada dia. Sampai suatu saat kemudian Rasulullah meninggal, bahkan ingin menirunya. Ketika Abu Bakar ingin meniru Rasulullah, Abu Bakar hanya menaruh rotinya. Apa yang dikatakan oleh pengemis buta yang suka menjelek-jelekan Rasulullah? Ini seperti bukan orang yang dasar. Setiap hari berikan makanan pada saya. Abu Bakar mendul mau. Saya yang biasa setiap hari memberikan makanan kepada engkau, bukan apa kata pengemis. Yang biasa memberikan makanan roti pada saya itu tidak cukup ditaruh makanannya, tetapi ia melembutkan makanan itu. Orang yang biasa memberi makanan pada saya itu tidak cukup melembutkan makanannya, tetapi menyuapi sampai pada lisan saya. Sampai kemudian Abu Bakar netes air mata Rasulullah. Begitu dianya engkau ya Rasulullah. Orang yang diberi makanan menjelek-jelekkan, di mana orang itu? Memang saya pun setiap hari yang memberikan makanan pada wahai pengemis. Yang telah memberikan makanan kepada engkau setiap hari itu sudah meninggal. Siapa itu? Di mana kuburnya? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad yang biasa saya jelek-jelekan itu, Muhammad yang biasa saya hinakan itu adalah orang yang memberikan makanan kepada saya. Mulai saat ini saksikan wahai sahabatku Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kira-kira anak sungetnya ini dengan kira-kira diparingi nombatan. Buru-buru diparingi. Kalau sakit wis kalian masa mati wis kalian. Ora tega larane, ora tega ya. Pati. Itu perilaku Rasulullah begitu mulianya. Diludahi, dijelek-jelekan, dihinakan. Makanya Bapak Ibu, nepan jenengan ingin mengikuti Rasulullah, muliakan orang fakir, muliakan orang miskin, muliakan orang-orang yang lemah di antara kita panjenengan semuanya. Sebab kita hidup, kita sudah punya andalan yang bisa diandalkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada yang kita banggakan, yang orang lain kita tidak tahu. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi tidak pernah diketahui kecuali istri. Tidak nanti mirsani atau nanti mendengar kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai seorang raja, apa yang ia lakukan? Mendengar rakyatnya merintih karena COVID-19, nggak bisa dapat bekerja dan yang lainnya. Dipanggul itu roti, diantarkan mereka. Tidak hanya diantarkan, dimasakkan sendiri oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sampai suatu saat ketika Umar bin Khattab meninggal, ada para sahabatnya memandikan jasadnya Umar yang sangat mulia itu. Apa yang dilihat di jasadnya Umar itu? Yang dilihat adalah pundaknya Umar itu kemudian kapalan, Bapak Ibu.
Para sahabat kemudian bertanya kepada anaknya, wahai Ibnu Umar, kenapa berpesan kepada saya menceritakan ini kecuali saya sudah meninggal? Ayahku setiap malam dia mencari rumah-rumah yang di sana ada anak yatim, di sana ada. Itu yang dilakukan oleh Panglima Presiden kita Umar bin Khattab radhiyallahu. Ulani jenengan itu gedang duwe amalan sing istimewa. Apa sholawat lihat kanjeng Nabi pingsing, apa sedekah sir, apa mau. Niki akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kita ingin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin Allahumma. Pengen apa boten bersama Rasulullah di surganya? Pengen apa boten? Pengen apa boten bersama Rasulullah di surganya? Mudah-mudahan kita semuanya bersama Rasulullah. Syaratnya apa? Iman dumateng kanjeng Nabi, mencintai kepada Rasulullah, mencintai kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dan juga adalah meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Niku akhlaknya dereng ibadah kanjeng Nabi. Pak, jenengan beribadah sholat. Surat sing diwaos niku surat apa? Surat Fatihah. Oh biyen bae. Kanjeng Nabi saking hebatnya ibadah kanjeng Nabi. Surah yang diwaos ing sholat-sholat sunnah niki. Niku maose surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Dengan ate. Makanya dalam satu sirah sejarah kanjeng Nabi nate samparanipun kakinya itu melepuh gara-gara apa? Terlalu lama berdiri, terlalu lama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat saya bertanya, ya Rasulullah, bukankah afala akuna abdan syakur? Bukankah engkau sudah dijaminkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakur? Bukankah saya menjadi bersyukur, menjadi bangga kalau kita dikatakan sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nate ibadah samparannya abu, Pak, Bu, sholat sunnah abu samparannya abu karena kecocok eri, abu karena apa Pak? Karena diusek-usek, mana sih saya iki zaman ini siwek batunya diusek-usek sampai ireng. Boten malih karena abu karena ditutup tawon. Kanjeng Nabi ibadahnya seperti itu. Itu dari segi ibadah. Begitu pula dengan segi akidahnya Rasulullah. Tidak pernah merasa khawatir dengan apapun yang akan terjadi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah merasa khawatir. Apa yang akan dipikirkan nanti, masa depannya seperti apa, yang lalu biarlah berlalu, itu Rasulullah. Kenapa? Karena keyakinannya akidah kepada Allah Subhanahu. Coba bayangkan, Kanjeng Nabi dakwah di Mekah, dikejar-kejar sampai kemudian masuk ke Gua Sur. Tapi apa beliau? Abu Bakar waktu itu yang ketakutan. Apa kata Rasulullah? Karena apa? Orang-orang kafir sudah berada di gua. Ketika Abu Bakar bergetar hatinya, sebentar lagi nyawa hilang. Apa yang kata Rasul? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir. Allah bersama. Itu ajarannya Rasulullah. Dan itu yang kita ucapkan ketika sholat. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Sebesar apapun masalah kita, masih Allah yang punya Maha Besar. Jadi jangan sekali-kali kita mengeluh karena kita punya Allah yang Maha Besar. Yang terakhir adalah kita mari banyak sholawat lagi dan sholawat di samping kita meladani akhlak Rasulullah, dan nanti akan disambung oleh Habibuna
Hasan al-Attas Habib Bidah. Mari kita memperbanyak sholawat. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sepakat nggih? Maka sholawat dulu. Tidak hanya di majelis ini, panjenengan baru menjelang subuh, batul subuh, dalam keadaan apapun, mari kita bertanya pada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti Habib yang akan betul itu kita untuk di doa Habib Ananda Fatimah Az-Zahra, putra dari Bapak Muhammad Kasimi dan Ibu Minah. Mudah-mudahan nanti kita doakan agar menjadi putri yang solihah Fatimah Az-Zahra seperti putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri yang cerdas, putri yang solihah, putri yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, bermanfaat bagi orang tua, agama, bangsa dan negara. Amin. Amin. Saya kira demikian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang bermanfaat beliau sampaikan bermanfaat. Setelah ini kita halal diam, kita luarkan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kami juga berharap setelah pulang dari majlis ini langsung sholat asar. Tapi yang masih berapa untuk dimatikan bapaknya terlebih dahulu, nanti kemudian dilanjutkan dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim ghuraba wa nu'ayya bil habib an samawati andamu fihi min bid'ah wa amdul wujud ilahi ala al-wujud tasir wa sifatu malaikati bi tafsiril alamin tanzil subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sabina hadal nasr ya musadir min fi alami dur nuran fata kullu nur فأيضاكم بالله من أمر الله عليه نعمة من غاز الأمة ينظر عند ولي الأمة ذاني سجلنا به المسعور ومسرقة لها فيها جنسها بالبطل صلى الله عليه بذلك الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هو من خور العين من قسم الله له بنسر في بالقسمة الله صلى الله عليه وسلم